Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kaisar binatang itu bukanlah manusia. Dia secara alami tidak bisa dihitung, kata Hakim Underworld Black Fiend. Apa? Dia benar-benar bukan manusia. Bukankah ada orang yang mengatakan bahwa kaisar binatang hanya dikenal sebagai kaisar binatang, itu karena dia adalah manusia yang dibudidayakan dengan teknik bela diri seperti binatang buas yang istimewa. Pada saat ini, para tetua sekitarnya semua terkejut saat mereka berbicara. Itu hanya rumor. Kaisar binatang adalah binatang yang mengerikan. Hanya saja, tidak ada yang tahu jenis binatang mengerikan apakah dia itu. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada seorang pun di zamannya yang mampu memaksanya untuk mengungkapkan bentuk aslinya, kata Hakim Underworld Black Fiend. Jadi begitu, seru kerumunan itu sambil mengangguk. Tuan Underworld Hakim, menurut kamu, siapakah orang yang menyelamatkan Chu Feng hari ini? Seorang tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisa jadi siapa saja, dia mungkin seorang ahli tersembunyi, atau salah satu dari 10 immortal. Bahkan mungkin baginya adalah seseorang dari 3 istana, atau mungkin bahkan dari 4 klan. Segalanya itu masih mungkin, kata Hakim Underworld Black Fiend. Mungkinkah dia adalah seseorang dari klan 4? Tuan Hakim Underworld, mohon maafkan bawahan ini, tapi aku merasa itu sepertinya tidak realistis. 4 klan sangat ingin membunuh Chu Feng. Jadi, mengapa seseorang dari 4 klan menyelamatkannya? Seseorang bertanya. Kamu tidak mengerti. Chu Feng memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya padanya, dan bakatnya juga sangat menantang surga. Bukan hanya harta yang ia miliki cukup untuk membuat orang ingin membunuhnya, bahkan hanya bakatnya yang luar biasa saja, itu sudah cukup untuk membuat banyak orang memandangnya sebagai ancaman. Hanya saja, apa yang aku katakan adalah, ada kemungkinan bagi siapa saja untuk menyelamatkannya. Bisa dikata, itu juga sangat mungkin bahwa orang yang menyelamatkannya itu, dia melakukannya dengan maksud untuk menyakitinya, kata Hakim Underworld Black Fiend. Oh, jadi begitu. Bawahan ini mengerti sekarang, ucap si penanya. Setelah itu, kerumunan semua mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Namun demikian, seseorang kemudian berkata dengan cemas. Hakim Dewa Dunia Bawah, jika orang yang menyelamatkan Chu Feng benar-benar melakukannya dengan niat buruk, bukankah itu berarti bahwa Chu Feng berada dalam bahaya besar sekarang? Tanya seseorang. Aku juga tidak berharap kematiannya. Tapi bagaimanapun, ia membawa harapan umat manusia. Namun dengan situasi saat ini, sungguh tidak cocok bagi kita untuk melibatkan diri. Jadi lebih baik, kita kembali dan melaporkan masalah ini kepada Tuan Istana-Istana, jawab Hakim Underworld. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Hakim Underworld Black Fiend melihat ke kejauhan dan bergumam. Karena ada orang yang ingin melukai anak itu, tentu saja akan ada orang yang ingin melindungi anak itu. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sangat sulit baginya untuk menjadi dewasa. Semoga Tuan Istana Tuan bersedia melindungi anak itu, gumamnya. Cerita berpindah. Pada saat ini, tentara dari 4 klan kekaisaran besar juga sedang dalam perjalanan kembali. Di antara pasukan yang luas dan luar biasa, itu ada kereta perang emas yang berkilau. Ke-6 tetua agung dan ke-4 kepala klan semuanya berada di kereta perang itu. Selain mereka, itu ada juga individu lain. Dia adalah orang yang telah memalsukan penampilan Chu Feng sebelumnya, yaitu 100 Transformations Claimant. Hanya saja pada saat ini, sementara ke-4 kepala klan semuanya berdiri, tapi ratusan transformasi Claimant sebenarnya duduk di samping 6 tetua agung. Selain itu, tidak ada jejak gugup atau perasaan terhambat dalam tatapannya. Meskipun dia hanya seorang kaisar bela diri peringkat 1, tapi dia memiliki sikap berdiri sejajar dengan 6 tetua agung. Kelangsungan hidup Chu Feng, itu berarti bahwa tidak akan ada akhir dari masalah kita.
Karena kemungkinannya, 4 klan kekaisaran besarmu tidak akan bisa tetap damai. Dengan temperamen Chu Feng itu, begitu dia matang, tidak akan mengejutkan jika dia datang dan memusnahkan 4 klan kekaisaran besarmu di masa depan. The Hundred Transformations Clayman duduk di sana, dan memainkan jari-jarinya saat dia berkata. Dia bertindak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting. Kami sudah tahu itu tanpa kamu perlu memberitahu kami. Jika tidak, mengapa kita harus ngotot membunuh Chu Feng? Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sarana untuk merawat Chu Feng. Lebih tepatnya, apa artinya itu yang kamu bicarakan? Tanya tetua agung dari klan Nangong Imperial. Oh, itu sangat sederhana. Tingkatkan saja harga buronan untuk kepalanya. Pasti akan ada orang yang akan memberitahu kepada kami, tentang informasi mengenai Chu Feng itu, kata The Hundred Transformations Clayman. Tingkatkan harga buronan lebih tinggi, apakah menurutmu hadiahnya sekarang masih kurang? Keempat kepala klan bertanya serempak. Harga buronan ini masih tidak cukup, bahkan sangat tidak memadai. Jika kamu semua menambahkan Imperial Armament ke dalam hadiah kamu saat ini, mungkin itu sudah cukup, kata The Hundred Transformations Clayman. Apa? Persenjataan kekaisaran? Kamu ingin kami menggunakan segel kaisar naga kami sebagai hadiah? Tidak, itu tidak akan terjadi. Segel Kaisar Naga adalah fondasi dari 4 klan kekaisaran besar kami. 4 tetua agung klan semuanya menggelengkan kepala. Bahkan jika kalian semua menawarkan segel Kaisar Naga sebagai hadiah, itu tidak ada yang akan mempercayai kalian semua. Semua orang sudah tahu, betapa pentingnya segel Kaisar Naga bagi kalian semua. Tuanku mampu meminjamkan kalian semua persenjataan kekaisaran. Namun demikian, dia masih memiliki kondisi, kata The Hundred Transformations Clayman. Apa kondisinya? Semua orang bertanya secara serempak. Kalian semua harus menyerahkan 4 Stellar Kiss Moonlight kepada tuanku. Jika kamu melakukan itu, dia akan meminjamkan kamu persenjataan kekaisaran. Namun kalian harus ingat, itu hanya pinjaman. Mengenai pinjaman, aku yakin kamu semua mengerti apa artinya ini, kata The Hundred Transformations Clayman. Ini, seru para tetua agung sambil memandang satu sama lain. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kesulitan. Tidak usah terburu-buru. Kamu semua dapat mempertimbangkan ini secara perlahan. Namun dihadapkan dengan sebuah labirin yang tidak dapat dibuka oleh kalian semua, dan kesempatan untuk melenyapkan musuh besar, aku percaya kamu semua akan mengambil keputusan. Ketika ratusan transformasi Clayman mengucapkan kata-kata itu, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Tunggu, klan kekaisaran Nangong kami bersedia untuk menyerahkan kunci stellar kami, kata tetua agung klan Nangong kekaisaran. Kami juga bersedia. Setelah itu, tetua agung dari 3 klan lainnya juga menyuarakan kesediaan mereka. Itu pilihan yang tepat. Pada saat ini, Hundred Transformations Clayman berbalik setelah berkata. Senyumnya benar-benar muncul di wajahnya yang tidak memiliki fitur wajah, dan senyum itu sangat ganas. Hanya saja, bahkan jika kita dapat menemukan Chu Feng itu, meskipun dengan banyak orang yang melindunginya, aku takut akan sangat sulit untuk menghilangkannya, kata tetua agung kekaisaran Beitang Imperial Clan. Mengenai itu, kalian semua bisa tenang. Seperti kata pepatah, ketika membantu, seseorang harus membantu sepenuhnya. Jika kalian semua bersedia menyerahkan keempat Stellar Kiss kepada tuanku, tuanku akan mengurus Immortal berambut salju. Adapun kompas Immortal, tanpa Immortal berambut salju, aku percaya kamu semua pasti bisa merawatnya. Kata The Hundred Transformations Clayman. Jika itu masalahnya, itu pasti akan menjadi luar biasa, ucap para tetua agung. Mendengar kata-kata itu, ekspresi gembira samar muncul di wajah yang sebelumnya suram dari 4 tetua agung. Pada saat orang-orang dari berbagai kekuatan mendiskusikan Chu Feng, pria berjubah hitam itu masih membawa Chu Feng dan yang lainnya bersamanya, dan dengan cepat terbang melalui ruang kekosongan. Hanya ketika mereka tiba di barisan gunung, dia memperlambat kecepatannya dan mendarat di hutan sebuah gunung. Senior, kebaikanmu bukan sesuatu yang bisa berterima kasih pada junior ini dengan kata-kata.
Namun aku masih berharap, bahwa kamu bersedia memberitahu aku nama kamu yang sangat terhormat, sehingga Chu Feng ini dapat membayar kembali rahmat kamu yang telah menyelamatkan hidup aku di masa depan, ucap Chu Feng. Pada saat mereka mendarat, Chu Feng menggenggam tinjunya ke arah pria berjubah hitam misterius itu. Bahkan Hong Qiang dan Baili Xuankong mengepalkan tangan mereka dengan hormat kepada pria berjubah hitam itu, ini untuk mengucapkan terima kasih juga. Namun sayangnya, pria berjubah hitam itu benar-benar mengabaikan mereka. Namun sebaliknya, dia menghadapi kedalaman hutan dan berkata, hanya ini yang bisa aku bantu. Jika ini masih tidak berhasil, kamu hanya bisa turun tahta, jawab Elria misterius itu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pria berjubah hitam misterius sekali lagi menghilang ke dalam kehampaan. Ini, seru mereka. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya tercengang. Meskipun lelaki berjubah hitam misterius itu menyelamatkan mereka, tapi dia tidak menyala sepatah kata pun kepada mereka. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng dan yang lainnya masih mengalihkan pandangan mereka ke arah di mana pria berjubah hitam itu berbicara sebelumnya. Alasan untuk itu adalah, karena saat ini ada aura yang mendekati mereka dari arah itu. Itu adalah aura Kaisar Bela Diri peringkat 3. Teman kecil Chu Feng, aku telah mendengar nama besar kamu untuk waktu yang lama, dan ingin bertemu dengan kamu. Hari ini, aku akhirnya bisa melihatmu. Ini benar-benar kebahagiaan aku, ini benar-benar kebahagiaan aku, ucap seseorang. Meskipun ia memiliki penampilan manusia, tapi Chu Feng mampu merasakan bahwa ia bukan manusia. Jika dilihat dari auranya, Chu Feng memutuskan bahwa dia adalah binatang yang mengerikan. Senior, apakah kamu dari King Monstrous Dragon Rache? Tanya Chu Feng. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah kerajaan, teman kecil Chu Feng benar-benar melihat melalui aku. Itu benar, aku kepala klan Raja Balap Naga mengerikan, Yao Jiao Guang, kata Yao Jiao Guang dengan senyum berseri-seri. Jadi itu sebenarnya senior Yao Jiao Guang. Junior Chu Feng berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku. Balas Chu Feng sambil menggenggam tinjunya, dan membungkuk hormat kepada Yao Jiao Guang. Chu Feng tahu siapa sebenarnya pria berjubah hitam itu. Terlepas dari siapa dia hanya diminta oleh orang lain untuk menyelamatkannya. Adapun orang yang benar-benar ingin menyelamatkan Chu Feng, itu adalah kepala klan Raja Beast Dragon Monstrous, Yao Jiao Guang. Teman kecilku Chu Feng, jangan mengucapkan terima kasih dengan cepat. Aku membawa kamu ke sini karena aku mempunyai masalah yang perlu kamu bantu. Mungkinkah teman kecil Chu Feng bersedia membantu aku? Kata Yao Jiao Guang. Meminta bantuan, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Namun bagaimanapun juga, dia bertanya. Senior telah menyelamatkan aku. Apa yang bisa dibantu oleh junior ini? Selama junior ini mampu, aku pasti akan mengerahkan semua upaya aku untuk membantu senior, ucap Chu Feng. Mendengar itu, Yao Jiao Guang menghela nafas. Mengenai masalah ini adalah cerita yang panjang. Namun karenanya, teman kecil Chu Feng memang mampu membantu aku. Karena itulah, aku bisa mengatakan yang sebenarnya, balas Yao Jiao Guang. Yao Jiao Guang mulai menjelaskan situasinya kepada Chu Feng, Hong Qiang, dan juga Baili Xuankong. Ternyata meskipun Yao Jiao Guang adalah kepala klan Raja Monster Naga Balap berbahaya, tapi posisinya sebagai kepala klan akan segera berakhir. Menurut aturan dari King Monstrous Dragon Rache Beast, itu tidak terserah padanya untuk memutuskan siapa kepala klan berikutnya. Namun sebaliknya, orang yang menjadi kepala klan berikutnya adalah anggota terkuat dari generasi muda. Pada saat ini, dari anak-anak yang dimiliki Yao Jiao Guang yang masih merupakan bagian dari generasi yang lebih muda, itu artinya kurang dari 100 tahun. Dia memiliki putra yang ke-96, putra yang ke-97, putra yang ke-98, dan anak perempuan 99. Di antara 3 putra dan 1 putrinya, yang memiliki kekuatan terkuat adalah putranya yang ke-96, Yao Jiao Tinglei. Selain itu, Chu Feng sudah bertemu Yao Jiao Tinglei.
Dia sendiri telah menjadi wakil dari Raja Monster Naga Berbahaya, itu saat di Majelis Pertempuran Generasi Muda yang terkuat. Saat itu, Yao Jiao Tinglei secara tidak langsung telah berbicara untuk Chu Feng di hadapan ayah Zhang Tianyi. Dengan demikian, Chu Feng memiliki kesan yang cukup bagus tentangnya. Namun menurut Yao Jiao Guang, meskipun putranya yang ke-96 sangat kuat, tapi ia bukan yang terkuat di antara generasi muda Raja Monstrous Dragon Rachebis. Saat ini, yang terkuat dari generasi muda di antara Monstrous Dragon Rachebis adalah seseorang dengan nama Yao Jiao Sueran. Meskipun Yao Jiao Sueran sudah berusia 93 tahun, tapi dia masih dianggap sebagai anggota generasi muda. Selain itu, ia memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada Chu Feng. Dia adalah peringkat 8 Half Martial Emperor. Logikanya, Yao Jiao Sueran akan menjadi penerus yang optimal untuk kepala klan Raja Monstrous Dragon Rachebis. Biasanya, ini tidak akan menjadi masalah. Namun sayangnya, Monstrous Dragon Rachebis dipisahkan menjadi dua faksi. Salah satu dari mereka adalah ketua klan saat ini, Yao Jiao Guang. Faksi ini disebut Fraksi Damai. Mereka menganjurkan hidup berdampingan secara damai dengan manusia, dan tidak ingin konflik yang tidak perlu muncul. Adapun fraksi lain, itu disebut Fraksi Perang. Fraksi Perang menganjurkan agar binatang buas menjadi penguasa. Mereka tidak ingin terus bertindak rendah hati terhadap manusia. Alih-alih, mereka ingin Raja Monster Naga Balas mengerikan mencapai puncak tanah suci martialism, dan membuat semua orang takut akan nama mereka. Jadi, jika seseorang dari fraksi perang ingin menjadi kepala klan, maka para Raja Naga Monster binatang mungkin tidak akan bisa hidup berdampingan secara damai dengan manusia. Jika seperti itu, maka konflik dan malapetaka pasti akan terjadi. Adapun itu tidak akan baik bagi manusia atau Raja Beast Dragon Monstrous itu sendiri. Adapun Yao Jiao Sueran, dia adalah putra pemimpin fraksi perang saat ini. Selanjutnya, pemimpin fraksi perang memiliki hubungan antagonis dengan Yao Jiao Guang. Jadi, jika putranya menjadi kepala klan, maka fraksi perdamaian yang dipimpin Yao Jiao Guan pasti akan berakhir menderita di masa depan. Dengan demikian, Yao Jiao Guan benar-benar tidak berharap kalau Yao Jiao Sueran berhasil sebagai kepala klan berikutnya. Ini adalah alasannya, mengapa dia meminta bantuan Chu Feng. Meskipun Yao Jiao Sueran adalah setengah kaisar bela diri peringkat 8, dan juga sangat kuat di antara generasi muda Raja Monstrous Dragon Rache, tapi kepala klan Raja Monstrous Dragon Rache harus menghadapi tanah suci marsial Kaisar Marsial. Dengan kultivasi yang dimilikinya, itu sudah jelas bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisi kepala klan. Aku tidak mengerti mengapa kalian semua harus membuatnya sukses sebagai kepala klan berikutnya, alih-alih menemukan seseorang yang lebih kuat. Lebih lanjut lagi, aku dapat melihat bahwa kesehatan senior sepenuhnya baik-baik saja. Bahkan jika kamu ingin terus menjadi kepala klan selama 2000 tahun lagi, seharusnya tidak ada masalah untuk itu. Tidak ada alasan bagi kamu untuk turun tahta kan? Chu Feng bertanya dengan ekspresi bingung. Teman kecil Chu Feng tidak tahu tentang ini. Ini telah menjadi aturan dari ras naga monstrous raja kita sejak zaman kuno. Aku menjadi kepala klan dari Raja Naga Monstrous balapan kami, itu ketika aku berusia 98 tahun. Sebenarnya, aku sudah menjadi kepala klan selama 8000 tahun. Menurut aturan Raja Monstrous Dragon Rache kami, selama kepala klan telah menjadi kepala klan selama 8000 tahun, terlepas dari apa kultivasi mereka, terlepas dari seberapa kuat mereka mungkin, mereka harus tetap turun tahta. Kemudian, anggota generasi muda dengan kekuatan terkuat sajalah yang akan menjadi orang yang menggantikan posisi ketua klan, kata Yao Jiao Guang. 8000 tahun, kamu sudah hidup selama 8000 tahun. Seru Hong Qiang. Mendengar kata-kata itu, Hong Qiang sangat terkejut. Dari cara dia melihatnya, Yao Jiao Guan sangat kuat dan muda. Paling-paling, dia hanya akan tampak seperti manusia yang telah hidup selama 3000 tahun. Dia sama sekali tidak menyerupai seseorang yang telah hidup selama 8000 tahun.
Lagi pula bagi manusia, bahkan jika seseorang adalah kaisar bela diri, tubuh seseorang akan menjadi lemah dan mundur seperti orang tua setelah hidup selama 8.000 tahun. Bahkan jika seseorang memiliki kemampuan luar biasa, itu tetap saja mereka akan mendekati batas harapan hidup mereka. Singkatnya, mereka akan segera mati, dan harus menggunakan harta surgawi dan permata dunia jika mereka ingin memperpanjang umur mereka. Sebagai contoh, Empat Agung dan bahkan Baili Xuankong adalah semua orang yang mendekati batas harapan hidup mereka. Mereka semua menggunakan metode khusus untuk memperpanjang umur mereka. Namun bahkan dengan itu, mereka tidak akan dapat terus hidup selama 1000 tahun. Paling-paling, mereka bisa hidup beberapa ratus tahun lagi. Meskipun Yao Jiao Guang juga hidup selama itu, dan jika menilai dari penampilannya, orang akan merasa bahwa tidak masalah baginya untuk terus hidup selama 4 hingga 5.000 tahun lagi. Alasan untuk itu adalah, karena dia sama sekali tidak menunjukkan penampilan yang semakin memburuk seiring bertambahnya usia. Raja balap monstrous naga kami memiliki garis darah naga sejati. Meskipun hanya sedikit, tapi itu sudah cukup untuk memungkinkan rentang hidup kita melampaui hewan buas biasa. Selain itu, binatang buas memiliki harapan hidup yang lebih panjang daripada manusia, jelas Yao Jiao Guang. Binatang buas memenuhi setiap sudut tanah suci martialism. Namun sayangnya, sangat sedikit di antara mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan. Hari ini, wawasan orang tua ini telah diperluas, ucap Baili Xuankong sambil mengangguk. Yao Jiao Guang memandang ke arah Baili Xuankong dan bertanya, "Saudara ini, kamu harus menjadi orang yang menyelamatkan teman kecil Chu Feng di kota Moon Cloud kan? Dan selain kamu, aku sudah tahu tentang saudara Hong Qiang." "Saudaraku, boleh aku tahu namamu yang terhormat?" tanya Yao Jiao Guang. Dari tatapannya yang penuh gairah, itu dapat dilihat bahwa ia ingin mengetahui identitas Baili Xuankong di bawah topi bambu kerucut itu. "Ini," seru Chu Feng yang sedikit ragu-ragu. Lagi pula, identitas leluhurnya adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun sampai sekarang. Alasan untuk itu adalah, karena identitas Baili Xuankong menyangkut keselamatan Gunung Qianwood. "Hahaha, sudah, ini tidak apa-apa," ucap Baili Xuankong. Namun meski begitu, Baili Xuankong melambaikan tangannya pada Chu Feng. Kemudian, ia melepaskan topi bambu kerucutnya dan berkata, "Aku Baili Xuankong," ucap Baili Xuankong. "Jadi itu sebenarnya saudara Baili. Ini adalah kesenangan aku untuk bertemu dengan kamu," ucap Yao Jiao Guang yang merasa sangat terhormat bisa melihat penampilan sejati Baili Xuankong. Pada saat ini, Hong Qiang juga menatap Baili Xuankong dengan tatapan termenung. Lagi pula, itu juga pertama kalinya ia melihat penampilan sejati Baili Xuankong. Hanya saja, nama Baili Xuankong terdengar agak akrab baginya. Namun demikian, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya. Ini bukan karena Hong Qiang memiliki ingatan yang buruk. Meskipun Baili Xuankong menjadi terkenal sangat awal, tapi dia menghilang dan mengikuti pelatihan tertutup ketika ketenarannya di Qianwood Domain mencapai puncaknya. Saat ini, benar-benar tidak banyak orang yang masih mengenalnya. Kepala klan Yao Jiao, tolong maafkan orang tua ini karena lambat. Aturan Raja Beast Dragon Monstrous Rache kamu tampaknya agak tidak konvensional. Bahkan jika kamu harus turun tahta setelah menjadi kepala klan selama 8.000 tahun, kepala klan berikutnya haruslah seseorang dengan kualifikasi yang tepat. Bagaimana bisa kalian semua melompat sejauh ini, dan langsung memilih ketua klan berikutnya dari generasi muda? Bagaimana dengan kepala klan baru, kultivasi, dan juga statusnya? Mungkinkah mereka mampu meyakinkan orang banyak? Jangankan orang luar, tetapi bagaimana orang-orang di dalam balap naga monstrous untuk melayaninya? Tanya Baili Xuankong dengan sangat bingung. Adapun ini, itu juga apa yang Chu Feng dan Hong Qiang bingungkan. Ada dua faksi di King Monstrous Dragon Rache kita. Dua faksi adalah yang paling penting. Adapun posisi kepala klan, itu hanyalah sebuah gelar. Ketika seorang anggota generasi muda berhasil sebagai ketua klan berikutnya, itu hanya akan atas nama
Otoritas sejati sebenarnya, itu akan berakhir pada pemimpin fraksi yang menjadi anggota generasi muda, kata Yao Jiao Guang. Oh, jadi begitu. Orang tua ini mengerti sekarang. Hanya saja, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Chu Feng dapat membantu kamu. Namun aku merasa, bahwa Chu Feng kemungkinan akan tidak berdaya dalam hal seperti ini. Tanya Baili Xuankong. Memang mungkin bagi teman kecil Chu Feng untuk membantuku berjuang demi kesempatan, kata Yao Jiao Guang sambil menatap Chu Feng. Senior, tolong katakan padaku dengan lugas, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu masih ingat putriku, Yao Jiao Tingyu? Tanya Yao Jiao Guang. Oh, aku ingat. Aku berkenalan dengan Putri Tingyu di Pulau Abadi Immortal Weaponry Refinement, balas Chu Feng. Chu Feng secara alami mengingatnya, dan Chu Feng juga memiliki kesan yang sangat baik tentang Yao Jiao Tingyu. Dan bahkan, dapat dikatakan bahwa Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik dari seluruh ras Beast Dragon Monstrous sejauh ini. Setelah semua, pada saat ketika begitu banyak manusia ingin membunuhnya, kelompok Raja Naga Binatang Buas yang telah menyelamatkannya. Sensasi khusus semacam itu adalah sesuatu yang hanya dipahami oleh Chu Feng. Meskipun Tingyu masih sangat muda, tetapi dia sebenarnya adalah orang dengan talenta terbaik di antara 99 anakku. Secara umum, tetua Raja Monstrous Dragon Rache kita tidak pernah mengganggu dua faksi untuk memperebutkan posisi klan Chief, karena yang mereka pedulikan hanyalah kultivasi dan kekuatan generasi muda. Namun kali ini, mereka telah membuat pengecualian dan mengajukan syarat. Selama Tingyu mampu menggantikan warisan Lord Dragon King, dia akan menjadi kepala klan balap Raja Monstrous Dragon kami, kata Yao Jiao Guang. Lord Dragon King, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng, Hong Qiang, dan Baili Xuankong semuanya berubah. Tatapan mereka mulai berkedip. Untuk beberapa alasan, mereka merasakan keakraban setelah mendengar nama itu. Lord Dragon King adalah salah satu tanah suci 5 kaisar, atau 5 penguasa. Contohnya Seperi Kaisar Binatang, dan Raja Naga Hitam, kata Yao Jiao Guang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.